Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di kegiatan kita sore hari ini, Angkatan 9 dan Angkatan 10. Ini adalah waktu kita untuk bisa menerima achievement ya, dari apa yang sudah dilakukan selama 1 minggu lebih di kelas basic level 1. Untuk di awalnya kita akan dapat pengarahan langsung dari Profesor Hikmat sekaligus membuka kegiatan ini. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Mungkin di Indonesia bagian timur udah mulai buka puasa. Saya mengucapkan selamat berbuka. Udah buka belum Om Jul? Belum ya? Udah lagi. Alhamdulillah sudah, Prof. Eh, Saya tiap hari berbuka di depan Zoom. oh udah ya. Sarapannya Zoom. Alhamdulillah. Baik Om. Jadi saya mungkin atas nama pengurus sekolah, juga tim PMC, Papua Mapping Center, juga Skygraver yang menyelenggarakan pelatihan ini mengucapkan selamat ya bagi Angkatan 9 dan Angkatan 10 yang hari ini sudah menyelesaikan tugasnya. Saya kira banyak cerita mungkin di antara rekan-rekan di dalam mengikuti pelatihan ini, yang mana memang pelatihan ini didesain untuk meningkatkan kompetensi bagi para peserta pelatihan, di mana diharapkan dengan kompetensi yang ada, ini akan membuka kesempatan bagi rekan-rekan untuk meningkatkan kualitas kontribusinya, kualitas hidupnya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, perlu juga memang dipahami bahwa kita mencoba untuk mengintegrasikan sebuah pendekatan keilmuan yang memang masih sangat jarang ini dilakukan di Indonesia. Jadi mungkin di awal saya pernah cerita bagaimana orang mapping belum tahu tentang dukungan data daripada data drone. Begitu juga orang yang sering main drone belum tahu juga datanya bisa digunakan untuk mapping. Dan alhamdulillah sampai 10 angkatan ini kita berjalan dengan baik ya. Karena memang mudah-mudahan aja karena memang kita ini, saya, Om Jul, Om Bahrun, dan Om Anton juga tim Papua Mapping Center ini boleh dikatakan ini lebih daripada 2 bulan nih ngelola kelas ini dalam waktu yang simultan, dan alhamdulillah satu yang membuat kami ini kuat karena prinsipnya satu, saya melihat daripada kesungguhan peserta di dalam mengikuti pelatihan ini. Kesungguhan juga mungkin keikhlasan. Kalau nggak ikhlas itu pasti kalian udah pada keluar dari kelas ini. Ini yang memang hakikatnya kenapa kita selalu mengedepankan sikap. Jadi rekan-rekan diundang dengan penuh kehormatan oleh sekolah, masuk ke dalam kelas, diberikan pembelajaran, gitu kan. Jadi kalau misalnya itu yang harus dilakukan. Karena kami juga sebetulnya di dalam sekolah ini mencoba untuk mendorong semua peserta bersikap profesional. Nah, sikap profesional itu minimal 3. Yang pertama harus dimasuki adalah bahwa memiliki etika yang baik. Yang kedua adalah knowledge-nya. Yang ketiga adalah safety-nya, keselamatannya. Jadi ada etik, ada yang kaitannya dengan knowledge, ada yang kaitannya dengan safety. Jadi
Ini yang kita coba. Jadi bagaimana kami mencoba memperlakukan Anda ketika Anda daftar, kami mungkin melalui wali kelas satu-satu Anda diundang loh. Ini ya. Ini kami karena kami menghormati, gitu ya. Kami menghormati Anda ini memiliki value sebagai seorang calon profesional atau mungkin seorang profesional. Makanya kami menerapkan ya tidak mungkin tidak seperti yang hanya cukup memberikan ilmu aja. Ya. Jadi kalau misalnya salah satu daripada etik, knowledge, atau misalnya keselamatan, ini misalnya satunya runtuh, Anda nggak disebut sebagai profesional. Ya. Saya paham betul bagaimana membangun profesionalisme, ya minimal itu. Nah kemudian bagaimana misalnya keselamatan. Jadi keselamatan itu terkait juga bukan hanya keselamatan Anda ketika bekerja, tapi juga adalah keselamatan informasi yang diberikan. Jadi jangan sampai Anda bekerja, mengerjakan sesuatu, tapi datanya itu nggak bagus. Sehingga orang lain itu dengan menggunakan data Anda itu dicelakakan. Ya. Jadi banyak mungkin di antara rekan-rekan yang sudah main dengan GIS, tapi lupa melakukan uji-uji topologi, ya nggak? Sehingga seringkali ketika misalnya awal dan akhir itu terjadi perbedaan luas misalnya. Itu nggak, artinya karena memang harus disamakan dengan data yang sebelumnya, ini cobalah tipu-tipu gitu loh. Jadi tipologi ini, uji topologi ini untuk menghindari pekerjaan yang tipu-tipu ya Om Jo. Nah itu penting tuh. Jadi jangan sampai misalnya masalah keselamatan data yang dimanfaatkan oleh orang lain, kita mencelakakan. Dosa itu. Jadi bukan hanya misalnya ada yang disebut dengan amal jariah. Jariah itu artinya berkelanjutan terus-menerus. Tapi kalau kita salah memberikan informasi, salah kita ngasih data, itu sama itu dosa jariah juga. Dosa yang terus-menerus itu loh. Nah ini. Nah selanjutnya kami menitipkan. Jadi Anda ini kan udah di basic, ya, udah di basic dan udah dinyatakan lulus. Mungkin bentar lagi atau mungkin sudah tim Papua Mapping Center juga akan memposting sertifikat dari masing-masing. Saya mengingatkan begini, di balik selembar sertifikat ada tanggung jawab amanah yang harus dilakukan oleh masing-masing individu yang dinyatakan sebagai lulus. Memang itu sertifikat itu bagi Anda sebuah pengakuan terhadap sebuah proses pembelajaran yang telah dilakukan. Tapi sesungguhnya di balik selembar sertifikat itu memberikan makna bahwa publik, masyarakat itu sebetulnya menanti kontribusi daripada masing-masing. Jadi bagaimana misalnya kontribusi itu harus dilakukan, saya kira dalam kelas ini juga kami sudah mulai menunjukkan bagaimana cara berbagi dengan penuh kebaikan, dengan penuh keikhlasan, itu yang tentunya yang kita harapkan. Dan ini saya puluhan tahun tuh jadi guru, jadi dosen. Kuncinya di dalam proses pembelajaran biar cepat, itu adalah begini. Jadi yang memberi dan menerima ilmu itu harus sama-sama ikhlas. Itu cepat. Dan mungkin Anda sebagai peserta juga merasa, ya, merasa bagaimana pelatihan ini kami sediakan, mulai daripada materi, mulai daripada software, mulai daripada tutor Om Jul, dan juga pengurus PMC macam-macam, memonitor semua kelas itu. Gitu ya. Saya aja empat tuh komputer itu yang memonitor Anda semua. Jadi kalau misalnya terjadi perkeliruan di dalam kelas, saya monitor, langsung saya tarik sama guru BP. Jadi nggak mau yang namanya kelas ini, Om Jul ketika ngajar itu diganggu dengan hal-hal yang terkait dengan etik. Karena penting. Seorang nggak mungkin dianggap profesional kalau etiknya itu rusak. Dan pembelajaran ini jarang dilakukan di tempat lain.
Orang hanya memberikan ilmu, tapi tidak memberikan pendidikan tentang etika, memberikan tentang moralitas dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Jadi dengan profesional mungkin kita akan dihargai oleh orang, berkontribusi dan menolong yang lain. Ini yang penting ya. Oleh karena itu saya ingin cerita kenapa misalnya kita merintis Indonesia Mapping Community ini. Jadi memang awalnya kita menyadari bahwa semua bidang kehidupan ini terkait dengan spasial, dengan ruang. Nah, pemahaman, pengertian tentang spasial analisis ini harus dilakukan dan bisa dilaksanakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Benchmark kita itu mulai daripada peserta yang pendidikan paling tinggi itu kan nggak ada lagi selain S3 atau doktor. Tapi ada benchmark juga kita, ada peserta yang angkatan 1, kelas 2 SMA, lulus di Advan 2, angkatan 1. Jadi artinya, ini meyakinkan bagi kami sebagai pengurus, bahwa spasial education ini, pendidikan spasial, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Asal mau. Jadi ini bukan ilmu yang eksklusif. Karena semua bidang itu bisa dilakukan. Kami melihat bahwa peserta pun kan beragam disiplin ilmunya. Ada yang misalnya dari yang bidang eksakta, sosial, dan lain sebagainya. Ya, ini beragam dan juga mungkin dengan berbagai tingkat. Ada yang masih pelajar, ada yang jadi pejabat dan sebagainya. Dan alhamdulillah siapapun yang ada di dalam kelas ini sama-sama menghargai posisi masing-masing dan sama-sama menyadari sebagai peserta dan student. Nah, ini yang penting. Jadi istilah bahasa Indonesianya itu di mana di situ kaki dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini sebagai student, sebagai peserta, ya nurutlah sama Om Jul ya sebagai guru utama gitu ya. Nah, ini yang saya lihat bagaimana kita saling respect, saling membantu, ini menjadi sebuah energi yang positif. Ya. Saya baru sampai angkatan berapa itu kemarin 8. Selalu menanyakan Om Ju juga, kenapa kalian itu kerasan di kelas ini? Padahal waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini kira-kira cukup waktu, apalagi kalau yang belum sama sekali gitu kan. Ini kenapa? Karena atmosfer di dalam grup WA belajar ini tidak ada satupun, karena sejak awal kami memberikan peringatan tidak boleh ada hal-hal yang mengganggu. Ya. Boro-boro ngebully ya, saya nggak ada lihat satupun yang ngebully. Ya. Itu yang bikin kita ini berada dalam atmosfer yang nyaman. Ya. Sampai angkatan 1 tuh udah lulus, grupnya tiap hari itu masih ada tuh. Angkatan 1, 2, 3 itu. Malah seringkali mereka ngumpul malam-malam yang liatin yang presentasi macam-macam. Nah, ini apa? Kita nggak pernah ketemu. Tapi kebersamaan itu dibangun oleh keikhlasan kita untuk sama-sama mengembangkan keilmuan ini. Jadi makanya Indonesian community mapping community ini sesungguhnya kami desain untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara ini. Jadi mungkin kalau misalnya rekan-rekan yang sudah lulus, yang ada mungkin bantuan untuk mapping lain sebagainya, tolong untuk bantu, tolong untuk ajarkan, dan tolong untuk amalkan. Ya, mungkin ada juga yang di sini yang jadi birokrasi, pejabat, dan lain sebagainya. Tolong ini kembangkan juga, ya. Tolong kembangkan juga tenaga-tenaga alumni Indonesian Mapping Center ini, Indonesian Mapping Community ini menjadi sebuah komunitas pemetaan
yang memiliki integritas. Ini penting nih. Jadi mungkin itu yang perlu kita tekankan, bahwa kami tidak hanya mengharapkan rekan-rekan itu memiliki kompetensi, tapi juga berniat, berkomitmen untuk memberikan kontribusi. Ini yang mungkin penting bagi kita dan juga bagi bangsa dan negara ini. Saya kira sungguh luar biasa dengan 331 ya, 300 lebih kabupaten di 34 provinsi. Ini kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi walaupun demikian, saya berpesan stay humble, ya. Itu aja yang saya sampaikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, Om? Terima kasih. Ya, terima kasih. 303 kota atau kabupaten, ini berarti kita sudah lebih dari setengah, karena jumlah kota kabupaten di Indonesia ini 514, Prof. Luar biasa memang ini. Setiap kali pengumuman kelulusan ini kalau saya merinding ya, lihat kemampuan kawan-kawan konsisten komitmen walaupun sudah ditekan habis-habisan dengan pendidikan yang saya bilang nih pendidikan Spartan nih yang dilakukan Danjen Kopassus, Om Guru Utama Zulfikar. Kita sambut Om Guru Zulfikar. Silakan Om Zul, waktunya Om. Oke, Ya Om Zul. terima kasih kawan-kawan. Sedang buka Saya puasa ya. menyampaikan selamat kepada semua lulusan. Jadi kalau yang karena rekan-rekan harus tahu sampai hari ini tuh kelas masih berjalan, masih 7 kelas gitu. Jadi saya harus sedikit tegas untuk memastikan selamatlah buat kawan-kawan. Kalau saya sih prinsip mengajar saya biasanya kalau lulus begini, kalau guru-guru lain kayak Prof. Hikmat, Om Bahrun atau Om Anton itu biasanya meminta-minta maaf. Kalau saya enggak. Saya prinsip saya mengajar gitu. Jadi yang salah saya kick keluar gitu. Karena tidak mau membaca, tidak ikuti aturan gitu. Jadi saya dijuluki di senior-senior itu Danjen Kopassus gitu. Dosen pun saya marahin, mau pendidikan S2, S3 tidak taat kepada aturan, tak marahin. Gitu. Jadi, tapi terbukti gitu kan. Kita sekarang sudah 1.417 lulusan dan tersebar di 303 kabupaten kota. Kalau saya slow mungkin ya paling angkatan ini lulus berapa gitu kan. Dan selamat, kita akan libur ya Om Bahrun ya sampai tanggal 27 kita akan memulai kelas Advance 1 itu di tanggal 27. Jadi kawan-kawan berpikir saja kalau yang mau lanjut, yang nggak mau lanjut juga nggak apa-apa gitu. Tapi perlu kawan-kawan tahu basic itu level, kalau nanti di Advance 1 itu sudah jadi manajer gitu. Jadi perwira menengah lah. Tapi nanti kalau sudah lulus di Advance 2, Anda sudah jadi jenderal gitu. Jadi pilihan di tangan masing-masing, mau jadi prajurit, perwira menengah, atau jenderal itu pilihan gitu. Dan tidak banyak yang lolos di sana, itu orang yang memang punya mental kuat. Jadi silakan kawan-kawan mikir untuk lanjut. Nah pesan saya terakhir gini, bantu kami publikasikan kegiatan ini di berbagai media sosial yang saudara-saudara punya. Tapi ingat, dengan bahasa yang tetap humble gitu. Kami sama sekali tidak mau mendengar bahasa-bahasa di media sosial yang menyombongkan kemampuan yang dipelajari. Gunakan caption yang baik, gunakan caption yang mengajak orang lain untuk belajar. Ingat, bahasanya harus tetap rendah. Kami sangat menyayangkan kalau ada yang nanti sombong begitu, apalagi baru kelas basic sombong gitu ya. Jadi jangan hindari itu dan ajak lebih banyak orang untuk belajar. Gitu kira-kira. Selamat sekali lagi, selamat dan
Saya tunggu Anda semua di kelas advance 1 yang prajurit, jangan lanjut lah. Nanti di atas lebih saya hajar lagi gitu. Oke, terima kasih Om Bahrun. Selamat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Bahrun dilanjut Om. Mic-nya Om Bahrun masih mati Om. Oke, terima kasih. Terima kasih Om Zul. Untuk selanjutnya saya akan berikan dua kesempatan ya, 2 sesi, artinya 3 orang untuk menyampaikan sepatah 2 kata dari masing-masing angkatan 9 dan angkatan 10. Silakan yang dari angkatan 9 bisa ada tombol raise hand di bawahnya, nanti saya akan pilih, saya akan kasih kesempatan untuk berbicara. Silakan. Silakan Om. Terus saya pilih ya siapa yang di sini. Om Eka Pratama. Halo. Sulit ya, ini sekarang peserta kita ini ada 300 orang. Saya kasih ini deh. Saya bisa unmute sendiri ya. Silakan yang mau berbicara, mic-nya di unmute, satu persatu berbicara. Silakan Om Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Bahrum ya, dan Om Zul, dan kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Mamat. Terima kasih banyak atas waktunya dengan beberapa hari ini, bahwa apa yang telah diberikan oleh Bapak-bapak guru, terutama Om Zul dan yang lainnya, sangat bermanfaat sekali, alhamdulillah. Artinya saya selama ini sudah pernah mendengar, sudah biasa mendengar apa yang istilahnya pemetaan menggunakan drone. Tapi selama ini cuma sekedar untuk foto-foto seperti biasa. Tapi ternyata setelah saya mengikuti ini, ternyata bahwa ada ilmu mahal yang kita dikasih dengan gratis. Itu sangat bersyukur sekali. Terima kasih banyak untuk ini. Tapi bisa nggak saya bertanya Om Zul terkait dengan pemetaan ini? Boleh. Silakan. Oh ya, makasih. Begini, apa yang kita lakukan kemarin, kita membuat peta dasar kantor kejaksaan itu kan sumber datanya kan satu. Apa yang dikasihkan sumber datanya satu, yaitu foto udara yang sebanyak 77 foto itu. Masing-masing kita membuat peta, satu orang satu, peta masing-masing membuat peta kontur dan peta dasarnya itu. Yang mau saya tanyakan, apabila misalnya dengan hasil masing-masing kita teman-teman ini luasannya berbeda. Masing-masing ini, misalnya saya dengan teman-teman, ya maksud saya begini, masing-masing luasannya berbeda. Ini pertanyaannya, Om. Pertanyaannya apa? Kira-kira yang mana yang valid itu, Pak? Kalau misalnya dari kantor kejaksaan meminta untuk membuatkan peta, terus kita kirim masing-masing ke situ, jadi gini, luasannya berbeda Om, kan? Oke, saya langsung jawab aja. Saya langsung jawab Om. Iya, makasih. Om, kalau perhatikan, garis batas yang didigitasi teman-teman itu semua berbeda. Yang didigitasi kawan-kawannya berbeda. Iya, benar. Gitu ya. Jadi ini jadi tangan yang mengerjakan berbeda. Gimana? Iya, berarti kan itu pengaruhnya dari situ kan, ya Om Sul ya. Pengaruhnya dari situ, makanya luasan berbeda. Jadi pada saat nanti pihak kejaksaan ini minta untuk membuatkan peta, yang mana yang bisa dipakai dari kami ini? Begitu loh. Yang bisa punya... Yang paling bisa dipakai adalah peta contoh, karena kami
yang sah, yang sah paling bisa itu loh. dipakai adalah peta contoh, karena yang paling bisa dipakai ya peta contoh, karena kami orang di sini yang tahu lokasi itu, gitu. Kami digitasi sesuai batas. Oh, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa ini ada ada dasar hukum yang menyatakan bahwa ini loh yang misalnya dari pihak dinas tata ruang yang menyatakan ini yang membuat, jadi dia bisa valid datanya yang dibuat itu adalah Kan yang membatasi itu ya batas tanahnya, kan di situ ada pagar, kan ada yang mendigitasi tidak di pagar, agak di dalam pagar, ada di luar pagar, kan gitu. Itu sih Om. Nantilah ketemu di Iya, Advance soalnya 1 kalau mau yang gitu-gitu. pengalaman saya juga pernah ada begitu, Om Sul. Kita disuruh membuat peta tutupan lahan, tapi setelah kita store untuk menghitung besaran. Suaranya Om nggak kedengaran Om, putus-putus. Om Bahrun, lanjut saja Om, putus. Halo? Oke, Om Samsul mungkin sudah jelas ya. Artinya saya bisa jelaskan begini Om Sul, bahwa akurasi dari ini tergantung dengan digitasi kita. Jadi itu nanti kita akan dapatkan nanti jelaskan di angkatan di level berikut. Ini kan masih basic Om ya. Terima kasih. Oke, Om siap. Samsul. Terima kasih. Oke, selanjutnya barangkali ini Mbak Ika. Siapa Halo. Ini? Ya, siapa? Laude Kaida, Pak. Lode Kaida. Silakan. Ya, Om siap. Lode. Ya, terima kasih Pak atas Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk yang menjalankan puasa dan selamat berbuka untuk Indonesia bagian tengah. Dan lanjut saja yang terhormat, saya sampaikan kepada Pak Profesor, Pak Guru, Pak Bahrun. Ini saya menyampaikan pesan dan kesan saja nih selama saya mengikuti diklat online ini. Saya Pak Zulfikar yang terhormat ini, Pak dan Komandan Kopassus Dansus ini yang saya berapa kali ini 2-3 kali ini saya dapat kick dari beliau ini. Saya terus terang Pak, selama saya ikut diklat ini memang untuk yang mendasari sebenarnya disiplin. Saya disiplin dan ketekunan kita untuk belajar. Saya beberapa kali Om Zul, karena teman-teman yang pernah kenal saya, akhirnya dia japri saya, Pak. Jangan sampai saya dikasih keluar katanya. Akhirnya dia japri saya, jangan sampai salah kirim dokumen. Kan beberapa kali salah kirim data itu. Ini tidak baca aturan gimana akhirnya? Om Laude singgung saya lagi. Artinya kan ini keseriusan teman-teman dalam mengikuti diklat. Artinya jangan sampai dengan tata tertib yang telah disampaikan melalui grup, teman-teman mengikutinya. Sebenarnya telaten lah. Sampai saya sampai jam 2 malam itu, jam 1 malam, ada teman yang sempat kirim grup itu, kirim data salah. Akhirnya saya japri, hati-hati Dinda, jangan sampai salah kick, akhirnya bisa di-remove, dikasih keluar. Iya katanya, jangan sampai tiba-tiba langsung dia hilang ngantuknya, Pak. Sebenarnya dia mau ingin tidur, karena saking salah data, akhirnya hilang ngantuknya dia. Akhirnya itu yang terkesan buat kami adalah keseriusan kami untuk belajar. Itu yang keseriusan kami untuk belajar. Nah, terkait dengan implementasi ilmu ini, saya basic di kehutanan, Pak. Di kehutanan di Balai Kasidah Sulawesi Tenggara. Ini ilmu yang sangat bermanfaat buat saya. Karena terus terang untuk citra kami selain data untuk citra itu tidak boleh dikata tidak ada lah. Dan ini dengan drone, dengan latihan drone ini kami minimal lah. Saya berkomitmen untuk membuat baseline data untuk citra melalui foto udara tentang pengambilan data ini yang mana kita bisa update. Nanti kami bisa update, ini misalnya tahun ini ada perubahan tutupan, ada perubahan foto udara ketika misalnya tahun berikutnya. Terkait dengan misalnya illegal logging, kemudian kaitannya dengan pembukaan lahan di sekitar kawasan maupun yang desa-desa di sekitar kawasan. Itu mungkin yang saya sangat salut buat yang terhebat Pak Prof, Pak Doktor, Pak Zul, Pak Bahrun, Pak Anton yang telah
setia menemani kami yang telah mengoreksi pekerjaan teman-teman di grup, yang selalu hati-hati Pak. Kami selalu hati-hati dengan ketika salah kirim data, yang tidak lupa dengan baca data, dengan aturan-aturan di atas. Hanya kami selalu waspada, jangan sampai kami di-remove Pak, dikasih keluar dari grup ini, karena kami merasa sangat kehilangan kalau kami dikasih keluar dari grup ini. Nah, itulah yang pesan dan kesan buat saya yang selama saya rasakan mengikuti diklat ini. Terima kasih Pak Prof, Pak Zul, Pak Bahrun, dan Pak Anton. Salam himbauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Mbak Ika tadi, Mbak Ika Nurdian Sari. Iya, baik Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Hikmat, Pak Zul sebagai guru kami, dan kepada Bapak Anton sebagai wali kelas, dan Pak Bahrun guru BP. Selama hampir 1 minggu ya Pak, udah 1 minggu kami mengikuti kegiatan ini. Banyak sekali rasa manfaat, terutama ya betul yang tadi teman-teman sampaikan, disiplin. Di dalam training basic ini, saya mendapatkan rasa kehati-hatian yang sangat tinggi, karena dari ketegasan Pak Zul yang banyak merimu teman-teman, menjadikan warning kepada kami bahwa kita tidak bisa asal mengerjakan sesuatu itu asal. Tidak hanya asal saja, karena kebanyakan pasti ceroboh, ada kesalahan segala macam. Karena tidak menutup kemungkinan dari segala usia itu banyak yang menyepelekan, mentang-mentang sudah pada bidangnya, mentang-mentang sudah berpengalaman, tapi lalai terhadap hal-hal yang kecil seperti itu, yang itu sebenarnya riskan gitu. Kembali lalu di WFH ini ya, ini kan kegiatan stay at home ini membuat kami menjadi banyak mencari kegiatan hal positif, Pak. Ini sangat membantu sih, terutama di bidang saya kan di konstruksi juga, yang tadinya di survei sekarang di BIM Pak, di Building Information Modeling, sangat erat kaitannya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kedepannya. Halo Mbak Ika di mana kerjanya kok pegang BIM? Di PT Akset Indonesia Pak, sama kayak Pak Akset. Iya. Akset ya. Kemarin belum sempat lihat ya presentasi BIM dari Om Febri? Belum Pak. Lihat. Nggak dapat itu linknya, iya. Iya. Om Febri ini salah satu pengguna terdepan lah BIM. Dia ada di Wika. Lihat. Oke Mbak Ika, terima kasih banyak ya. Tetap mudah-mudahan ini jadi bermanfaat baik bagi tempat kerja atau lingkungannya. Yang lain mungkin siapa nih? Ada Om Teguh Indra. Om Teguh Indra, silakan Om. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama Teguh Indra Jati, tinggal domisili di Tangerang. Dulu pernah kerja di Taman Nasional di Maluku, Pak. Ya. Saya ucapkan terima kasih ke Profesor Hikmat, Ramdan, Pak Zulfikar, Pak Bahrun, dan juga Pak Wali Kelas, Pak Anton. Ilmunya, pengalaman, sharingnya bagi saya sangat bermanfaat sekali. Sekarang saya kerja di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Pak. Barangkali nanti pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Jul untuk disosialisasikan, disampaikan ke teman-teman yang lain. Insya Allah dalam waktu dekat nanti habis Lebaran nanti saya sampaikan ke teman-teman Pak. Walaupun kemarin hanya baru sedikit Pak ya, anggap baru cangkangnya aja saya nerima ilmu Pak Jul, tapi saya coba nanti menularkan virus-virus lah bahasa Pak Jul itu kalau saya lihat di komentar-komentarnya itu. Barangkali itu Pak, insya Allah nanti saya sampaikan ke teman-teman Pak. Kemarin juga saya dapat informasi sebelumnya dari grup WhatsApp di Taman Nasional Pak. Ya teman-teman di KLHK juga sebenarnya banyak yang mau ikut.
khususnya yang di KSDAE, cuma informasi itu bahwa ya ada beberapa yang ya banyak juga yang mereka nggak sempat ikut kelas gitu Pak, nggak dapat kuota gitu Pak. Ya. Barangkali itu Pak. Terima kasih Pak Jul, Pak Hikmat, Pak Bahrun, Pak Anton. Ya, Mas Teguh, KLHK sudah lebih dari 300 yang lulus dari Oh iya pegawai Pak, KLHK. ya ini juga dapat informasi dari teman-teman, barangkali teman-teman yang pernah ikut sebelumnya Pak itu juga. Ya. Itu Pak Direktur sama beberapa kasubditnya kan intens tuh. Iya Pak. Di KSDAE kan. Iya Pak. Jadi, Kemarin dia juga malah informasi yang ini, mohon maaf sebelum. Di grupnya saya kan satu grup dengan mereka. Jadi informasi-informasi ini ada di mereka tahu gitu kan. Iya, makanya itu pasti beberapa kasubdit sama direktur itu men-share ya di iya, grup-grup KSDAE itu. Iya, Itu di monitor tuh. Iya baik Pak. Kemarin monitor juga sama Pak Direkturnya tuh. Iya Pak, yang informasi yang kemarin kan, yang webinar kemarin juga kan saya dapat dari Pak Kepala Balai Pak informasinya. Jadi saya dapat informasi begitu. Dan jadi kemarin beberapa webinar juga kan Bapak sebagai narsumnya Pak ya, saya sempat ikut kemarin. Iya. Ya, terima kasih Pak atas informasi ilmu sharing Pak. Terima kasih Om Teguh. Ini terakhir ya, saya berikan kesempatan ke Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Oh ya, terima kasih. Selamat sore. Saya Desi dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya, terus terang saya dapat informasi ini dari teman. Hanya kasihan juga teman yang kemarin yang ngajak malah dia ada kesalahan, dia akhirnya terkick gitu. Saya dapat pelajaran dari ini banyak hal, terutama ternyata banyak software ternyata software yang saya tidak tahu gitu Pak. Kebetulan saya kerja di pertambangan, selama ini biasa ya kalau kebetulan saya bagian pengawasan selalu minta tolong teman untuk pembuatan petanya gitu. Kalau sekarang kan sudah tahu pengelolaannya, kebetulan juga ada pengadaan kantor untuk drone. Setidaknya ilmu yang saya dapat ini bisa diterapkan dalam hal pengelolaannya nanti Pak gitu. Hanya yang sangat saya berkesan itu ternyata untuk maksudnya pelajaran itu bahwa kita harus fokus gitu untuk mengerjakan sesuatu supaya ada nilainya gitu. Kalau kita tidak fokus mengerjakan sesuatu, maksudnya gabung-gabung kerja itu pasti hasilnya tidak akan seoptimal apa yang terbaik lah gitu. Gitu aja Pak kalau dari saya. Ya terima kasih banyak buat Pak Gursul yang ya memang seperti Kopassus begitu ya. Pelajarannya salah ya salah gitu ya. Tapi itu diajar untuk disiplin gitu. Nah seperti itu Pak. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Dan khususnya buat teman-teman yang sangat membantu dalam grup ini. Kadang saya tidak tahu, saya tanya ke teman, terutama akhirnya kadang jam 2 malam, jam 2 subuh, mereka dengan sabar juga mengajar, memberikan solusinya. Baik, terima kasih Mbak Desi. Ya. Memang kita semua tahu bahwa semua ini pasti akan menjalani sebuah proses. Tidak akan bisa jadi langsung pintar ya. Orang mau naik sepeda pun mesti jatuh dulu. Sama seperti halnya di sini. Ini adalah awal kita memahami apa itu kesadaran tentang sebuah kecerdasan spasial. Kita mulai dengan paling dasar adalah mengetahuinya, kita mengenalinya, mempelajari. Begitu kita paham, kita mulai punya kewajiban untuk yang disebut mengaplikasikannya, menggunakannya. Dan jangan lupa, karena kita ini sama-sama ikhlas, kawan-kawan ikhlas menerima pembelajaran, Om Guru, Zulfikar, Om Hikmat, dan kami semua insya Allah ikhlas memberikan waktu dan apa yang kita bisa berikan kepada kawan-kawan. Ini adalah sebuah ruang yang punya aura positif, sehingga apa yang tadi saya sebutkan, kita ini sudah membuka sebuah pintu kotak Pandora tentang bagaimana pemetaan di Indonesia ini kita bisa rubah. Kita tidak bisa berharap menuntut dari pemerintah sebagai stakeholder, tapi kita sebagai komunitas, sebagai anggota dari masyarakat bisa memberikan sebagai partisipasi dari masyarakat. Silakan Prof, ada yang disampaikan? 1-2 menit Prof, sebelum kita tutup. Sorry.
Saya nih nggak ngerjain beberapa. Baik, mungkin karena waktu ya, saya mengucapkan selamat saja bagi semuanya yang mudah-mudahan apa yang diperoleh ini pertama ini menjadi kebaikan dan keberkahan kita semua. Amin. Yang kedua ini meningkatkan nilai kompetensi kita. Dan yang ketiga ini mudah-mudahan dengan adanya kumpulan belajar ini kekeluargaan di antara kita makin erat ya, dari mulai utara, selatan, barat, timur di Indonesia ini. Saya kira jangan lupa 4 hal yang terkait dengan sikap dasar kita, bagaimana berbagi itu indah. Karena ini kalau di dalam matematik itu berbagi ini adalah satu dari 4 operasi matematik yang paling susah, di antara tambah, kali, sama kurang, itu paling lama itu kalau bagi-bagi ya. Nah kemudian selalu ikhlas lah kalau kita memberikan dan menerima sesuatu. Kemudian yang lain kita harus memang berkomitmen untuk mengajarkan dan mengamalkannya kembali. Itu yang saya kira menjadi hal yang penting bagi kita, dan mudah-mudahan tentunya ini membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Itu yang penting, dan saya pesan tetap humble, tetap rendah hati ya, karena prinsipnya begini, orang sombong pun nggak suka lihat orang sombong. Jadi ngapain kita sombong gitu ya, tetap rendah hati aja ya. Itu aja mungkin, terima kasih, selamat sore buat semuanya, mungkin selamat malam, selamat berbuka. Mudah-mudahan kita terus semangat, terus sehat, terus sukses. Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Barun, Om. saya tambah dikit Om Barun. Ya, Om Zul. Gini, kawan-kawan bantu kami publikasi di semua media sosial. Jadi jangan lupa posting peta-petanya, sertifikatnya gitu, dan ajak orang lebih banyak lagi untuk belajar. Pesan saya itu dengan bahasa yang humble. Oke, thank you. Ya, tolong dinyalakan semuanya video dan audionya, Om, Tante. Kita akan say goodbye. Ya, silakan dinyalakan video dan audionya, Om. Saya akan rekam semua untuk belum keluar semuanya suaranya. Halo. Ada. Oke. Ayo Om, Tante. Oke, 1, 2, 3 ya. Oke, sampai jumpa Om. Terima kasih ya. Sampai ketemu nanti setelah Lebaran kita akan lanjut di Advance 1 ya. Cuma jangan lupa, ada form pendaftaran ya. Diisi, tolong diisi. Oke, halaman 2 ini sampai lumayan ada 13 halaman, satu-satu ya. Ini halaman 3. Kemudian ini halaman 4, jadi semuanya harus bisa terlihat. Halaman 5. Oke, halaman 6. Ini buat endingnya aja panjang ini. 7. Oke, 8. Ya, tadi sampai 303, Prof. Iya. Tapi harusnya bisa lebih banyak lagi. Tidak apa-apa. Ini 9. Halaman 10. Ini halaman terakhir. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa ya, kawan-kawan. Terima kasih banyak. Sore ya. Yuk, kasih.